Beberapa tahun terakhir, topik soal lapangan kerja di Indonesia tuh jadi sorotan utama berbagai media. Ya gimana gak rame coba? Soalnya banyak banget keluhan fresh graduate yang baru lulus, itu susah cari kerja. Bahkan belakangan ini, perusahaan itu banyak lagi ngelakuin yang namanya efisiensi. Dan itu wajar sih, soalnya kerja kan jadi hal krusial banget ya buat sebagian besar orang gitu. Apalagi waktu itu, isu lapangan kerja ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga jadi bahan janji politik. Coba lu lihat deh, pas debat Pilpres kemarin, di mana Wapres Gibran Raka Buming Raka itu sempat bikin heboh karena bilang kalau pemerintah mau menargetkan 19 juta lapangan baru. Dan janji itu disampaikan dengan sebuah catatan, kalau hal tersebut bisa tercapai lewat hilirisasi, pemerataan pembangunan, sampai transisi energi hijau. Makanya banyak orang yang sekarang nagih janji Pak Wapres karena mereka nggak mau terlalu lama buat nganggur. Sekarang bayangin deh, tiap tahun tuh ada jutaan anak muda baru lulusan SMA, kuliah, atau bahkan balik dari luar negeri dengan jurusan yang bermacam-macam. Mereka semua tuh pengen suatu hal yang sama, yaitu adalah kerja yang layak. Tapi masalahnya, lapangan kerja yang tersedia ini nggak sebanding sama jumlah orang yang butuh kerja. Akhirnya mau nggak mau mereka banting setir ke bidang lain, atau bahkan ya bikin usaha sendiri gitu. Dan kalau ngelihat data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, per Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia itu sekitar 7,28 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,76% dari total angkatan kerja. Angka pengangguran ini sebenarnya meningkat sebesar 83.000 orang dibandingkan dengan Februari 2024. Nah tapi nih ya, walaupun banyak orang yang notabene itu udah kerja, gak otomatis semuanya itu aman secara finansial. Data nunjukin, kalau ada sekitar 37 juta orang yang mereka tuh cuma kerja paruh waktu, alias masih cari tambahan kerja karena penghasilannya belum cukup. Jadi masalahnya nambah nih, bukan cuma ada atau enggaknya lapangan pekerjaan, tapi juga seberapa layak dan stabil pekerjaan itu. Pemerintah tuh sebenarnya punya target buat buka sekitar 2,8 sampai 2,9 juta lapangan kerja baru tiap tahun. Bahkan buat sektor hijau atau sektor yang ramah lingkungan, ada target tambahan sekitar 1,8 juta lapangan kerja hijau sampai tahun 2030. Sekilas kedengarannya cukup optimis, tapi kalau lihat data pengangguran tadi, ini jadi muncul satu pertanyaan besar. Bener gak sih Indonesia bisa nyiptain sampai 19 juta lapangan pekerjaan baru? Nah makanya video kali ini, gue bahas mungkinkah 19 juta lapangan kerja ada di Indonesia? So, disimak sampai habis. Ketika Pak Wapres ngeluarin statement 19 juta lapangan kerja baru, banyak orang langsung ngerasa optimis. Kayak akhirnya tuh ada harapan baru lah buat para pencari kerja, ya selama itu mereka ngerasa nge-stuck. Nah tapi pertanyaannya, sebenarnya realistis gak sih angka itu? Gini, kalau kita ngeliat data dari Badan Pusat Statistik, kita bisa lihat nih, kalau jumlah pengangguran bergelar sarjana itu melonjak dari 465.000 orang pada tahun 2014 jadi 981.000 orang pada tahun 2020. Dan ini pun masih bertahan tinggi nih di angka 842.000 orang di tahun 2024. Yang artinya, walaupun banyak sektor ekonomi mulai pulih pasca pandemi, serapan kerja buat para lulusan sarjana itu masih tergolong sulit banget. Dan kondisi ini juga diperparah dengan kualifikasi kerjaan yang gak cocok dengan jurusan mereka ketika kuliah. Makanya nih, kalau kita pakai asumsi sederhana aja, janji menciptakan 19 juta lapangan kerja itu berarti harus tercapai dalam satu periode pemerintahan, yaitu sekitar 5 tahun. Dan kalau dibagi rata-rata, yaitu artinya harus ada sekitar 3,8 juta lapangan kerja baru setiap tahun tanpa gagal. Tapi masalahnya, realita ekonomi itu gak sesimpel itu. Karena gini, pasar tenaga kerja itu bisa fluktuatif, tergantung apa yang terjadi di masa depan. Kadang tubuhnya itu cepet banget karena ada proyek besar, tapi bisa drop dalam hitungan bulan kalau ada krisis global, gejolak harga komoditas, atau kebijakan moneter. Belum lagi akhir-akhir ini teknologi otomasi itu lagi gembur banget ya kan untuk efisiensi perusahaan. Otomatis ini bikin kebutuhan tenaga kerja manusia itu makin berkurang. Dan kalau misalnya target 19 juta lapangan kerja itu bisa dicapai lewat hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, dan transisi energi hijau, kelihatannya rencana tersebut ya nggak semulus itu. Karena gini, secara konsep, hilirisasi sebenarnya niatnya bagus, biar Indonesia itu bisa ngolah bahan mentah, jadi barang yang ada nilai tambahnya. Contohnya nih, Indonesia itu produsen nikel terbesar di dunia ya kan. Nah tapi ironis ya, sebagian besar produk stainless steel atau baterai lithium yang notabene itu bahan bakunya dari nikel kita sendiri, kita tuh masih impor dari luar negeri. Aneh banget ya kan? Makanya Pak Wapres ini tuh gencar banget itu buat ngelakuin hilirisasi supaya bisa nyiptain banyak lapangan kerja di tahap awal. Misalnya waktu smelter nikel di Sulawesi dan Maluku tuh mulai dibangun, ribuan tenaga kerja itu diserap buat konstruksi, logistik, dan juga pengadaan.
Nah tapi masalahnya, fase padat karya itu cuma sementara. Begitu pabriknya selesai dan mulai beroperasi, jumlah pekerja yang dibutuhin tuh langsung turun drastis. Misalnya nih, industri pengolahan mineral. Emang kelihatannya besar gitu, tapi dia tuh padat modal, bukan padat karya. Penyebabnya tuh karena banyak prosesnya itu udah otomatis dan butuh sedikit tenaga kerja. Bahkan ya, lebih parahnya lagi, sebagian besar investasi di sektor hilirisasi ini datang dari perusahaan asing, terutama dari Tiongkok. Ya akibatnya banyak posisi penting itu diisi sama tenaga kerja luar negeri, sementara tenaga kerja lokal ini masih di posisi bawah. Makanya kalau transfer knowledge dan pelatihan tenaga kerja ini bisa dilakukan secara serius, ya efeknya cuma sementara, dimana industrinya jalan, tapi cuma sedikit nyerap tenaga kerja. Dan juga nih ya, kalau ngomongin tentang transisi energi hijau, katanya industri ini tuh bisa nyiptain hampir 2 juta lapangan kerja hijau sampai tahun 2030. Tapi kalau gue lihat kondisi realnya, kayaknya jalan ke sana tuh masih panjang banget dan berat banget gitu. Pertama nih, teknologi energi hijau itu mahal dan berisiko tinggi. Ya gimana coba? Bangun satu PLTS aja tuh butuh investasi yang besar, lahan yang luas, dan waktu yang panjang. Makanya investor itu perlu mikir berkali-kali lipat untuk suntik dana ke sini. Dan belum lagi, regulasi kita soal renewable incentive dan carbon trading itu belum jelas gitu. Dan ini pasti ngehambat banget ya kan, ketika industrinya udah jalan, tiba-tiba ada regulasi bertolak belakang dengan bisnis mereka. Kedua, pekerja di sektor energi hijau ini butuh yang namanya skill tinggi. Karena gini, kalau kita ngomongin engineer energi hijau, teknisi panel surya, analis lingkungan, itu semua tuh butuh pelatihan yang gak instan. Sementara kalau kita lihat mayoritas tenaga kerja di Indonesia, ya kebanyakan masih lulusan SMA ke bawah. No offense ya, tapi kurikulum tentang green energy ini tuh di kuliah aja masih sedikit banget ya kan dapatnya. Gimana yang lulusan SMA? Makanya gap ini bikin potensi green jobs yang dijanjikan itu sulit terwujud dalam waktu dekat ini. Ketiga, value chain energi hijau di Indonesia ini masih dikuasain sama pemain besar. Yang itu artinya, kapital itu terkonsentrasi dan efek ekonominya di level masyarakat gak terlalu terasa. Masalah tuh gini, kalau proyeknya cuma dibangun di Kalimantan atau Sulawesi sementara SDM yang didatengin dari kota besar, ya tenaga kerja lokal nggak kebagian efeknya. Jadi walaupun visi transisi energi hijau itu bagus banget, tapi implementasi itu masih kebentur sama realita, di mana infrastrukturnya belum siap, pendidikannya juga belum nyampe, dan kebijakannya juga belum stabil. Kalau kita asumsikan target 19 juta lapangan pekerjaan itu tercapai, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua lapangan pekerjaan itu layak atau enggak? Karena gini, kalau kita lihat industri kerja sekarang, banyak banget sektor pekerjaan baru yang muncul dari ekonomi digital, entah itu jadi kurir, ojek online, freelancer, content creator, admin toko online, dan segala macam. Nah tapi sayangnya, sebagian besar dari pekerjaan ini, mereka tuh gak punya perlindungan sosial, dan gak ada yang namanya jaminan kesehatan. Ya jadinya lu ngerjain pekerjaan tersebut dengan penuh risiko. Misalnya satu-satu sakit, ataupun ada insiden kerja gitu. Mau gak mau lu harus nge-cover itu dengan biaya lu sendiri, dan pastinya gak murah ya kan? Belum lagi kerja sejenis kayak gitu tuh susah buat dapetin namanya pensiunan. Bahkan kadang gak ada kontrak tetap. Yaitu masuknya kategori gig workers. Dan walaupun kelihatannya di medsos kerjaannya itu kayak bebas banget itu ya, realitanya banyak terjebak ketidakpastian. Nah yang jadi masalahnya, sistem statistik nasional tuh kadang ngitung mereka tuh sebagai pekerja. Padahal ya, kualitas pekerjaannya tuh jauh banget di bawah standar hidup yang layak. Jadi secara angka, jumlah lapangan kerja mungkin naik. Tapi kalau yang naik justru kerja informal, ya itu sama aja kayak nutupin luka dengan plester doang. Dan sekarang kalau ngomongin soal upah, ya ini jadi makin pelik. Upah minimum di banyak daerah aja tuh masih jauh gitu, di bawah kebutuhan hidup layak. Bahkan besarannya pun tiap daerah itu ketimpang banget. Malah bedanya itu bisa sampai jutaan rupiah loh. Logikanya gini, di Jabodetabek aja, UMR itu baru nutup sekitar 70-80% kebutuhan dasar. Gimana daerah-daerah yang lain ya kan? Padahal harga motor, HP, dan kebutuhan lainnya, itu semua daerah dipukul rata semua. Makanya nih, walaupun pemerintah nanti berhasil nambah jutaan lapangan pekerjaan baru, tetap harus ningkatin kualitas dan produktivitas, supaya hidup masyarakatnya ya bisa sejahtera, dan hidupnya itu gak pas-pasan. Maksud gue tuh yang kita kejar tuh bukan cuma sekedar jumlah atau kuantitas dari lapangan kerjanya aja, tapi juga kualitas dari lapangan kerja tersebut. Sebenarnya kalau dilihat dari berbagai sisi, janji buat menciptakan 19 juta lapangan kerja itu bukan sebuah hal yang mustahil. Karena realitanya, konsep hilirisasi dan transisi energi hijau itu emang bisa jadi jalan keluar buat memperluas kesempatan kerja. Tapi kalau sistem industrinya masih dikuasai segelintir pemain besar, ya itu sama aja bikin orang tuh jadi kerjaan informal gak layak. Dan industri tadi cuma momen-momen yang gak menyerap tenaga kerja sama sekali. Alias ya, itu bakal jadi angka di atas kertas saja. Dan kalau kita tarik ke konteks Indonesia sekarang, masih banyak tantangan struktural yang belum selesai. Misalnya nih, mismatch antar keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Bahkan hilirisasi ini masih didominasi sama investor asing. Makanya daripada sekedar ngejar target berapa juta lapangan kerja, lebih baik pemerintah tuh harus fokus ke kualitas pekerjaan itu sendiri.
Soalnya buat apa angka pengangguran turun, tapi yang kerja justru terjebak di sektor informal tanpa jaminan sosial, upah layak, dan gak ada kepastian masa depan. Dan tentunya ini butuh lebih dari sekedar optimisme dan juga pidato politik, tapi memang usaha yang nyata. Coba, kalau menurut lu sebenarnya mungkin gak sih 19 juta lapangan kerja ini tuh terrealisasi di Indonesia? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.